Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan terkait PPL pelayanan kefarmasian pada kasus 2. Next. Bersama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Suci dengan NIM 32, saya sendiri Nanda NIM 45, Pratiwi dengan NIM 37, Futna Naufa dengan NIM 51, Nabila 54, dan Arti Septina dengan NIM 77. Pada kasus ini yaitu kasus tentang kondisi khusus. Kasusnya yaitu seorang ibu bernama Novi, usia 30 tahun, dan sedang hamil 6 bulan datang ke apotek ingin membeli obat. Gejala yang ibu tersebut alami yaitu meriang, pilek, batuk kering, serta demam. Informasi apa yang perlu Anda dapatkan dan obat apa yang Anda berikan? Obat yang tersedia di apotek antara lain Paratusin, Demacolin, Sumagesik, Panadol, Proris, Ponstan, Silex, Activate, Dextral, dan Fludan. Materi kali ini yang akan kami bahas, yang pertama yaitu etiologi, yang kedua patofisiologi, dan yang ketiga permasalahan kasus, yang keempat penyelesaian kasus, dan selanjutnya yaitu penggalian informasi dan KIE. Selanjutnya mengenai etiologi penyakit dari pasien. Dari gejala yang dialami oleh pasien, kami mendiagnosa pasien mengalami common cold. Common cold ini dapat disebabkan oleh virus maupun bakteri. Adapun virus yang menginfeksi seperti human rhinovirus, adenovirus, human parainfluenza virus, dan lain-lain. Sedangkan bakteri patogen seperti Streptococcus, Haemophilus influenza, Staphylococcus, dan lain-lain. Untuk patofisiologi dari common cold, ketika rhinovirus, human influenza virus, Streptococcus maupun Staphylococcus menginfeksi, masuk melalui droplet, kemudian akan menempel pada mukosa hidung dan ditangkap oleh silia. Virus ini akan mengiritasi mukosa dan memicu pelepasan leukosit serta makrofag yang menyebabkan hipersekresi lendir dan mengalami proses inflamasi. Dari sini akan menyebabkan peningkatan produksi sel Goldberg dan lendir sehingga fungsi silia menurun dan banyak produksi lendir sehingga meningkatkan produksi sputum dan menyebabkan common cold. Common cold ini akan mengakumulasi sputum dan merangsang batuk-batuk. Gejala dari common cold ini ada seperti demam, hidung tersumbat, bersin, tenggorokan terasa gatal atau nyeri, hilangnya nafsu makan. Baik, selanjutnya permasalahan kasus. Permasalahan pada kasus ini ada indikasi common cold atau salesma tapi belum diterapi. Pasien Novi usia 30 tahun, untuk alamatnya tidak diketahui, nomor teleponnya juga tidak diketahui. Untuk data subjektifnya ada meriang, pilek, batuk kering, demam, serta kondisi hamil 6 bulan. Data objektifnya tidak ada, riwayat penyakit tidak ada, riwayat pengobatan juga tidak ada, kontraindikasi terhadap obat juga tidak ada, kebiasaan pasien maupun data lain juga tidak ada. Kemudian untuk permasalahan klinik dari pasien ada indikasi gejala common cold atau salesma, tapi belum diterapi. Gejalanya berupa meriang, pilek, batuk kering, serta demam. Kemudian ada penyelesaian kasus. Penyelesaian pada kasus ini untuk
demamnya diberikan sumagesik. Nah, sumagesik ini merupakan obat yang mengatasi demam dan nyeri ringan sampai sedang. Dosis dan aturan pakainya ada 3 kali sehari, 1 tablet setelah makan dan diminum bila demam. Kemudian untuk mengatasi pilek dan batuk kering diberikan Actifed. Actifed ini merupakan obat untuk meringankan pilek, batuk gatal, dan kering. Dosis dan aturan pakainya 3 kali sehari, 1 sendok takar 5 ml setelah makan, diminum bila pilek dan batuk kering. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai obat-obatan yang kami pilih. Yang pertama adalah sumagesik dengan kandungan paracetamol. Memiliki mekanisme kerja yaitu bekerja pada pusat pengatur suhu di hipotalamus untuk menurunkan suhu tubuh dan bekerja dengan menghambat sintesis prostaglandin sehingga dapat mengurangi nyeri ringan sampai sedang. Obat ini diindikasikan untuk nyeri ringan sampai sedang dan juga demam. Memiliki kontraindikasi yaitu hipersensitif dan juga gangguan hati. Hal yang perlu menjadi perhatian yaitu gangguan fungsi hati, ginjal, dan juga ketergantungan pada alkohol. Obat ini memiliki efek samping yaitu reaksi alergi, ruam kulit berupa eritema, atau urtikaria, kelainan darah, hipotensi, dan kerusakan hati. Dosis yang diberikan yaitu 3 kali sehari, di mana tiap minum 1 tablet setelah makan. Tidak ada interaksi obat, dan kategori kehamilan sumagesik adalah B. Obat yang kedua yaitu Actifed, dengan kandungan dextromethorphan, pseudoephedrine, dan juga tripolidin. Memiliki mekanisme kerja yang pertama untuk dextromethorphan yaitu meningkatkan ambang rangsang refleks batuk secara sentral. Sedangkan untuk pseudoephedrine yaitu meredakan pembengkakan pembuluh darah di dalam hidung, sehingga saluran nafas menjadi lebih terbuka dan nafas menjadi lega. Yang ketiga adalah tripolidin, bekerja dengan memblokir aksi hitamin endogen dengan membentuk ikatan dengan reseptor H1. Indikasinya yaitu digunakan untuk meringankan gejala pilek, batuk gatal, dan kering. Kontraindikasinya yaitu hipersensitif, gangguan jantung, dan gangguan fungsi hati. Perhatiannya yaitu hati-hati pada kehamilan dan menyusui, gangguan hati, dan juga hipertensi. Efek sampingnya antara lain mengantuk, mual, pusing, dan juga sembelit. Dosis yang diberikan yaitu 3 kali sehari, 1 sendok takar 5 ml setelah makan. Selanjutnya, untuk penjelasan mengenai kehamilan. Karena pada kasus 2 ini, kondisi khusus yang dialami oleh pasien yaitu sedang hamil. Jadi tahap kehamilan ini ada 3. Yang pertama adalah trimester pertama mulai dari 0 sampai 14 minggu. Yang kedua yaitu trimester kedua mulai dari minggu ke-14 sampai ke-28 dan trimester ketiga mulai dari minggu ke-28 sampai 42 minggu. Nah, untuk pemberian obat pada ibu hamil ini sangat diperhatikan mengenai efek yang dapat timbul dari obat tersebut. Kenapa? Karena di ibu hamil bukan hanya kondisi ibunya saja yang diperhatikan, melainkan kondisi janin yang ada pada ibu tersebut. Karena janin ini sangat rentan terjadi keguguran atau kelainan yang lainnya. Sehingga keberadaan obat pada ibu hamil ini ditinjau dari 3 kompartemen, yaitu dari kompartemen ibu yang pertama, dan yang kedua ada kompartemen plasenta, dan yang ketiga adalah kompartemen fetal. Nah, kenapa kondisi pada ibu hamil ini berbeda? Karena pada ibu hamil tumbuh unit fetoplasenta dalam uterusnya. Nah,
Hormon plasenta mempengaruhi fungsi traktus digestivus dan mortalitas usus yang akan menyebabkan filtrasi, glomerulus, dan reabsorpsi inhalasi alveoli parunya itu meningkat. Maka, reabsorpsi obat pada usus ibu hamil itu terjadi lebih lama. Kemudian eliminasi obat lewat ginjal terjadi lebih cepat dan reabsorpsi obat inhalasi pada alveoli paru bertambah. Pada awal trimester 2 dan 3 akan terjadi hidremia volume darah meningkat yang menyebabkan kadar obat relatif menurun. Nah, kadar albumin juga relatif menurun dan pengikat obat bebas menjadi berkurang. Maka obat bebas dalam darah ibu itu dapat meningkat. Pada unit fitoplasenta juga terjadi filtrasi obat. Plasenta sebagai unit semi-permeabel dapat mengurangi atau mengubah obat pada sawar plasenta. Obat yang masuk sirkulasi fetal, kadar atau dosis obat dapat berpengaruh baik atau buruk pada organ vital janin. Hal ini dapat meningkatkan kelainan organ atau pertumbuhan janin intrauterin. Jenis obat, dosis yang tinggi, dan lama paparannya akan berpengaruh teratogenik pada janin, terutama pada trimester 1 yang sangat rentang karena masih baru, maka perlu diperhatikan mengenai farmakokinetik obat pada ibu hamil, pengaruhnya terhadap kesejahteraan janin, dan efek negatif yang mungkin timbul. Nah, ini adalah kategori keamanan obat dalam kehamilan menurut US FDA. Nah, ada kategori A, yaitu kategori A ini aman untuk janin. Studi kontrol tidak memperlihatkan adanya risiko pada wanita terhadap janin pada kehamilan trimester 1 dan trimester selanjutnya. Sangat rendah kemungkinan untuk membahayakan janin. Jadi kategori A ini termasuk golongan obat-obatan yang aman untuk diberikan kepada ibu hamil. Kemudian ada kategori B, cukup aman untuk janin. Kategori ini telah melewati studi yang dilakukan pada sistem reproduksi binatang percobaan. Tidak memperlihatkan adanya resiko terhadap janin, tetapi studi terkontrol terhadap wanita hamil belum pernah dilakukan, atau studi dilakukan pada reproduksi binatang percobaan memperlihatkan adanya efek samping obat yang tidak diperlihatkan tanda-tanda pada studi terkontrol wanita hamil trimester 1, dan tidak ada bukti mengenai resiko pada trimester berikutnya. Kemudian ada kategori C, dapat berisiko, digunakan jika perlu. Obat dianjurkan hanya jika manfaat yang diperoleh oleh ibu atau janin melebihi resiko yang mungkin timbul pada janin. Kemudian ada kategori D, digunakan jika darurat, yaitu terbukti menimbulkan resiko terhadap janin, tetapi besarnya manfaat yang diperoleh jika digunakan pada wanita hamil dapat dipertimbangkan seperti situasi yang mengancam jiwa atau kritis. Kemudian yang terakhir adalah kategori X, memiliki kontraindikasi dan sangat berbahaya bagi janin. Studi untuk kategori obat ini telah memperlihatkan adanya abnormalitas janin dan besarnya resiko pada wanita hamil. Dikontraindikasikan bagi wanita hamil atau wanita dengan usia subur. Baik, selanjutnya adalah penggalian informasi dan KIE. Penggalian informasi yang perlu kita sampaikan atau kita tanyakan kepada pasien, yaitu yang pertama adalah alamat pasien, yang kedua nomor telepon, yang ketiga riwayat alergi, dan yang keempat riwayat pengobatan. Untuk KIE yang kita berikan kepada pasien, Bu Novi, kurang lebih seperti ini. Berdasarkan keluhan yang Ibu sampaikan kepada kami, Ibu mengalami salesma atau batuk pilek disertai dengan demam. Kami berikan sumagesik untuk mengatasi demam yang diminum 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan malam. 1 tablet setelah makan dan hanya dikonsumsi jika demam saja. Sedangkan kami memberikan Activate untuk mengatasi salesma, yaitu batuk pileknya, diminum 3 kali sehari pas waktu pagi, siang, dan malam, 1 sendok takar 5 ml setelah makan dan hanya dikonsumsi jika batuk dan pilek saja. Activate dapat menyebabkan mengantuk, Bu, sehingga Ibu tidak disarankan untuk melakukan aktivitas yang memerlukan konsentrasi tinggi seperti berkendara. Oleh karena itu, jika dalam 3 hari gejala belum membaik, kami sarankan agar Ibu ke dokter untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut secara menyeluruh. Udah ganti, ini udah ganti belum sih, Le?
Halo? Lanjut. Oke. Kemudian kami juga menyarankan ibu untuk memperbanyak minum air putih, mengonsumsi makanan bergizi, menggunakan masker agar tidak menularkan kepada orang lain, kemudian tidak boleh terlalu stres maupun kebanyakan pikiran yang mampu mempengaruhi kondisi kehamilan, serta istirahat secara cukup. Kurang lebih seperti itu KIE yang diberikan kepada Ibu Novi sebagai pasien. Demikian sensasi dari kelompok kami tentang kondisi khusus kehamilan. Terima kasih. Yang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.